Perubahan di saya adalah saya sekarang love others, kan? Atau orang lain. Gini kan? Dan ini kata lain love others, apakah ini brotherly love? Jadi apakah brotherly love ini dimiliki juga sama Tuhan dulu dengan bukti dia cinta saya, karena saya behold ini, saya sekarang juga cinta orang lain. Bisa lihat itu? Kak Jen? Bisa, C. Kak Jen boleh ulang, Kak Jen, gimana Kak Jen? Jadi gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya ketika saya melihat love Tuhan, saya juga love Tuhan yang mencintai saya menjadi cinta orang lain dan tidak mencintai diri sendiri. Itu dia. Brotherly love. Betul. Jadi apa karakter yang saya behold, itulah karakter yang terjadi perubahan di saya, kan? Artinya kalau saya nggak mengasihi orang lain, apakah saya ada karakternya Tuhan? Tidak, kan? Ada. Jadi. Dan kasih itu, ya, Om Bram. Iya. Dari tadi sih Om Bram udah berpikir gini karena tadi ada pertanyaan yang ditanyakan itu. Ini untung tadi kita melihat dari 2 Korintus 3:18 ya. Iya, artinya betul. Kalau kita di luar ini dari tadi Om Bram ada berpikir bahwa kalau kita lihat di luar dari 2 Korintus 3:18, karena kalau kita cuma lihat cinta Tuhan atau love God itu, kalau cuma kita lihat dan kita tidak mau memilikinya, ya nggak ada karakter Tuhan juga dalam diri kita. Artinya contoh kalau umpama kita mau lihat umpama kayak Gedi ada mau pergi ke tempat sesuatu sama saya, cuma saya Gedi berjalan, tapi kalau saya nggak ikut ya nggak bisa. Betul. Cuma makanya kemarin pas Om Bram lihat oh iya di dalam 2 Korintus karena kita lihat. Jadi kita lihat, oke, kita bisa. Tapi kalau cuma kita lihat dan kita tidak mau ikutin juga sama juga. Makanya kemarin tadi ada pertanyaan-pertanyaan itu, oh iya betul ya. Karena yang tadi yang Gedi bilang, kalau Tuhan sudah mencintai saya, yang saya lihat dari itu sehingga saya mencintai sesama. Artinya kalau tadi yang Om Bram jawab kan karena saya kembali cinta Tuhan. Artinya kalau saya cinta Tuhan, apa yang Tuhan cintai pada saya juga harus mencintai orang lain. Itu yang makanya dari tadi Om Bram pikir, oh iya oke, dari pertanyaan oke. Bisa ya Om Bram ya? Bisa Gedi. Terima kasih. Jadi Om Bram artinya ada 2 macam lihat ya. Betul. Lihat-lihatan dan lihat asli ya. Kalau lihat-lihatan kayak Om Bram bilang bisa aja kita lihat, tapi kita nggak pergi ke situ, ke tempat yang ini. Tetapi ketika kita behold yang beneran, kita mau pergi ke tempat yang mana anaknya Om Bram pergi, contohnya kan? Betul. Oke, itu lihat beneran. Terima kasih Om Bram. Ya. Nah, jadi hubungannya apakah sudah bisa lihat godliness sama brotherly love? Jadi hubungannya apa, Itin? Coba Itin simpulkan. Hubungannya brotherly love adalah hasil ketika saya memandang bahwa Tuhan love me. Brotherly love adalah oke. Sekarang kita mau tanya Oma Alin, kira-kira apa dia punya hubungannya? Silakan Oma Alin. Hubungannya karena lihat karakter Tuhan. Itu love. Kemudian saya brotherly love. Jadi godliness. Okay, thank you Om Alin. Om Daniel, gimana Om Daniel? Silakan Om Daniel. Jadi saya melihat karakter Tuhan dan saya mengikutinya. Yaitu? Ya itu menurut. Ya Pak. Oke. Terima kasih. Brother Alex. Ya, saya melihat karakter Tuhan,
Akhirnya saya godliness, artinya saya serupa dengan Tuhan. Jadi karena Tuhan itu dia juga mengasihi others atau love others, makanya juga saya juga harus brotherly love. Thank you. Oke. Oke, mari kita ya. Jadi hubungannya adalah kita lihat tinggal simpulkan dia punya tabel ini kan? Hubungannya kalau saya lihat karakter Bapak, saya bisa menjadi sama seperti dia, betul? Dan apakah menjadi sama seperti dia ini godliness? Iya, oke. Dan ketika saya godliness, saya mengasihi sesama atau brotherly love. Boleh? Oh, gitu. Ya, Idin? Lebih dulu godliness baru saya bisa mengasihi. Betul. Oke, bisa nih. Bagaimana? Mama Saisa bisa? Mama Saisa boleh ulang itu gimana Mama Saisa hubungannya? Halo Cecem. Iya Mama Saisa, Saya silakan. karakter Bapak otomatis saya bisa menjadi sama seperti dia atau Hah? godliness. Betul. Saya mengasihi sesama juga kan atau brotherly love. Iya, brotherly love. Mantap Mama Saisa. Brotherly love. Iya. Apakah pertanyaan ini udah bisa dijawab, saudara-saudara bisa mengerti semua? Apakah kita boleh masuk ke Roma 10 ayat 17? Bisa? Kak Chen, bisa ya Kak? Boleh, guys. Oke, mantap. Bisa deh. Ya. Oke, puji Tuhan. Oke, kita sekarang masuk ke Roma 10 ayat 17 ya. Kita buka ayatnya dulu ya. Ma, bisa ya, Ma? Oke, mantap, Mama. Berdasarkan pelajaran kemarin, Kak Yuli, apa kata lain word? Halo? Kak Yuli, apakah bisa dengar? Bagaimana? Oke. Apa kata lain word? Itu dia. Word. Apa kata lain? Jawab saja. Firman itu firman. Kalau itu firman, apa kata lain? Disesuai di mana? Berdasarkan pelajaran kemarin. Word. Kata lain word. Ya. Firman. Waktu. Grace. Grace. Terus? Itu saja? Apa lagi? Pilih. Oke, itu saja sementara. Kalau Oma Alin. Malin, tambah lagi. Selain itu. Word, grace, power, strength. Iya, strength. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke. Ya. Ya, jadi kita tanya beberapa orang dulu ya. Mau tanya semua suka, tapi karena iya, Mama Soisa mau coba jawab? Kata lain wordnya ini Apa kata lain firman, Mama Soisa? word itu firmannya. Iya, betul. Apa kata lain firman Tuhan? Kalau Mama Soisa mau jawab apa? True itu apa? True word. Kata true. True? Mana true? Tidak. Yang mana ya Mama Soisa? True yang mana?
Saya lagi ingat kata true itu. Oh, true, melalui. Tak kira di Roma 10:17 ini ada kata true. Sorry. Oke, mantap Mas Soisa. Kata lain word apa Mama Soisa jadinya? Grace, Oke, grace. strength, power. Ya. Oke, thank you. Jadi kata lain word ini kita mau lihat di sini adalah grace, strength, power. Ini semua kan? Ini word kan? Apakah word Tuhan sama dengan power? Power sama dengan strength, sama dengan grace. Setuju? Setuju, Cece. Iya. Tolong dibuka ayatnya ini ya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat firman Tuhan harus diapakan, Kak Rejuan? Didengar, C. Hasilnya apa, Kak Rejuan? Harus didengar. Hasilnya faith, ada iman. Iya. Tapi, oke, kita mau ambil Matius 7. Ilustrasi perumpamaan Matius 7. Ayat 23 ya saya. 24 ya. 24 sampai 26. Ya. Ada berapa orang di sini? Om Konyep. Di Matius 7 ada berapa orang yang bangun rumah? Ada 2 orang. Oke. Kita buat papan ya. Tabel maksudnya, bukan papan. Siapa dan siapa? Yang bijak yang dengan yang bodoh. Ini kan bijak dan bodoh ya. Oke. Apa samanya mereka, apa bedanya mereka, Om Konyep? Samanya mereka dengar dan mereka lakukan. Yang satu dengar, yang samanya mereka dengar sama-sama. Bedanya? Yang membedakan, yang bedanya yang satu lakukan, yang foolish ini tidak melakukan. Lakukan ya? Tidak. Ya. Oke, mantap. Apakah semua setuju? Kak Chen setuju? Kak Rejuan setuju? Ini? Om Bram? Setuju, Gedi. Oke, mantap semuanya. Oke, apakah dengar ini harusnya apa yang bisa, apakah boleh nggak kata lain lakukan apa coba? Apa kata lain lakukan? Kita mau tanya sama Kak Chen. Kak Chen, apa kata lain lakukan, Kak Chen? Obey. Mantap, Kak Chen. Obey itu, Kak Chen? Iya. Artinya, kalau tidak lakukan, tidak apa, Kak Chen? Tidak obey. Tidak obey, kan, Om Apong? Iya. Oke, sekarang mau tanya sama Mama. Ma, bagaimana saya bisa obey? Untuk saya obey, saya harus ada Kak Yuli, Oma Alin, PT Mopolo, ayatnya di mana? Grace untuk obey. Roma 2. Iya. Roma 5. Roma 2. Roma 2 ayat 5. Tidak, Roma 5. Ayat 52. 52. Apakah Kak Rejuan setuju ayatnya? Tapi ya Roma 1 ayat 5 juga. Setuju. Oke. Roma 1 ayat 5 atau Roma 5 ayat 2 ini, Beda Alex?
Gimana, Bro Alex? Salurkan 52. Oke. Kita mau tanya sama Kak Chen. Kak Chen, Roma 15 atau 52? 52, Cek. Kokorei? 1:5. Itin? 1:5. Mama? Hah? Apa, Ma? Nggak dengar. Apa, Ma? Lagi nyatet. Nggak ingat? Oh, nggak ingat. Oke. Jadi, kalau obey harus ada grace, itu Roma 1:5 ya. Kalau Roma 5:2 itu salurannya grace adalah iman. Boleh? Boleh ini? Oh, grace untuk menurut ya, Cek? Ya, grace untuk menurut Roma 1:5. 1:5, iya, betul. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Artinya yang di sebelah sini ada grace nggak, Kak Chen? Foolish. Enggak, Cek. Ini toh? Nah, sekarang mari kita lihat di sini ya. Ini dengar kan? Sama-sama dengar. Berdasarkan dia bisa obey, wise ada faith nggak? Kalau obey karena ada apa? Ada iman. Ada grace, betul? Kalau ada grace pasti ada apa? Berdasarkan Roma 5:2, Kak Chen. Om Ram. Ada iman. Faith. Ah, mantap. Berarti apakah pendengaran firman Tuhannya, dengar word-nya di sini yang wise benar-benar hasilkan faith, Om Ram? Betul, jadi betul. Dan waktu dia, kenapa dia ada faith? Karena terbukti dia obey, betul? Betul. Jadi yang membuktikan saya ada faith apa enggak dengan saya bikin atau enggaknya kan? Jadi nggak bisa, oh saya ada iman, tapi saya nggak bikin. Apakah itu buktinya? Apakah saya punya pengakuan menjadi bukti saya beriman? Atau saya punya perbuatanlah yang membuktikan saya ada iman atau enggak? Bisa, saudara-saudara? Bisa, Cek. Mantap. Saya coba ulangi deh. Boleh, silakan Om Yang Konyep. Yang saya lakukan itu membuktikan saya ada iman atau tidak, seperti itu ya. Betul sekali. Walaupun saya bilang ada iman, tapi saya... Betul, nggak bisa. Itu dia. Ya, makasih deh. Ya, oke, mantap. Om Konyep, itu dia. Jadi apakah dengan grace ini saya bisa obey kan? Jadi kasih panah ke atas. Jadi bisa lihat sambungannya ya, Oma Alin dan apa namanya? Salah kembali. Kak Yuli, Oma Alin, Om Alex Kures, Om Daniel bisa semua? Bisa, Cek. Mantap, itu dia ya. Ini kan, gini kan? Dengar, faith, grace, obey. Ya? Nah, foolish juga dengar word kan? Apakah karena dia nggak obey, itu buktinya dia tidak ada apa? Ada iman. Iman, ya. Karena, kenapa dia nggak ada iman? Karena dia nggak ada apa? Nggak ada grace. Dan itulah kenapa dia, alasan kenapa dia nggak bisa obey kan? Oke. Kita kasih panah-panah dikit ya, supaya nanti kita bisa pas belajar bisa tahu dia punya connection. Karena tidak ada grace. Jadi apakah kita, Om Konyep, Om Bram, apakah kita untuk tahu ada iman, sekarang kita lihat aja kan? Kita bikin nggak apa yang kita tahu, gitu aja kan? Apa yang kita dengar kan? Iya. Itu dia. Iya, betul.
dengan tidak ada grace, makanya orang ini nggak bisa obey. Sorry ya. Ini dia. Tidak obey. Nah, gini dia. Jadi artinya dengar word, apakah menjamin ada imannya? Seperti yang Om Bram tadi bilang. Lihat atau orang yang dengar belum tentu ada faith, kan? Iya. Biar sudah dengar mah tidak mau melakukan. Oke. Ya. Satu contoh lain. Reformasi kesehatan sokase. Ya, don mau, don cuma pilih. Nah, ini ya. Bisa ya semuanya ini ya. Nah, kita mau ambil kesimpulan terakhir ya. Kita mau lihat kesimpulan terakhir, oke? Apakah di sini untuk orang yang foolish, artinya word bukan grace? Gimana? Kak Chen gimana? Apakah word bukan grace, Kak Chen? Karena orang ini nggak bikin, Kak Chen. Iya, betul. Mama Soisa? Apakah word bukan grace? Karena dia nggak bikin. Untuk foolish, apakah word bukan grace? Kalau untuk polis, bagaimana Mama Soisa? Apakah word sama bukan grace? Karena dia nggak bisa obey di sini. karena dia tidak melakukan itu. Ya, apakah word bukan grace? Iya kan? Bukan ya? Kalau riset saya gitu, Cek. Iya. Oke, terima kasih. Kita tanya sekarang sama Kak Rejuan. Karena dia nggak bikin word bukan grace ya, Kak? Bukan, C. Oke, thank you. Sekarang kita mau tanya sama Om Konyep. Bagaimana Om Konyep? Reason Om Konyep ini? Iya. Bukan ya, Om Konyep? Bukan. Om Daniel, Om Alex, Kures, bagaimana? Word itu tetap dia grace, dia tersedia terus, available. Ya. Word adalah grace. Ya. Tetap ya. Still. Kalau Main. thank you, mau polo. Om Bram, gimana Om Bram? Iya sih, kalau lihat kemarin ada ikut eksperimen di pelajaran kemarin sih, sama Bung Alex. Word ya tetap grace. Oke, mari kita lihat ya. Apakah word bukan grace? Apakah Kak Chen sebelum dunia dijadikan, word adalah kuasa? Sebelum kita dijadikan, word adalah kuasanya, adalah strength-nya, adalah grace-nya, Kak Chen. Iya, Ceh. Jadi nggak usah ada foolish, apakah word sama dengan grace, nggak bisa diubah-ubah? Apakah bisa ini? Tadi ditanya untuk yang foolish. Iya, untuk yang foolish, apakah word bukan grace? No, untuk foolish, word tetap grace. Boleh, Kak? Oh, gitu ya. Aha, itu dia. Ya. Tetapi apanya yang terus kata-katanya seperti apa dong? Kalau word kayak kok tapi dia word sama dengan grace untuk foolish juga, tapi kenapa dia nggak obey? Itu pertanyaannya kan, Kak Chen? Iya. Betul kan Kak Chen pertanyaan loh, kok ini ini
Nah, kalau word sama dengan grace untuk foolish juga, kenapa dia nggak obey gitu kan, Kak Chen? Betul, C. Ini dia yang jadikan. Karena fungsi grace tidak berlaku di foolish karena foolish tidak percaya. Boleh, Kak Chen? Beda nggak fungsinya nggak berlaku sama bukan, Kak Chen? Iya. Oke, sudah dapat. Nah, Thank you. bisa, Kak Oma Alin, Kak Yuli bisa? Oma Alin boleh ulang sekali, Oma Alin? Dari mana, C? Boleh kena apa word apakah bukan grace gitu? Untuk Word tetap grace kan, C? Terus? Word tetap grace karena dia tidak berubah, tetap ada. Yang itu membedakannya karena fungsi dari grace itu tidak digunakan oleh foolish. Karena apa, Om Alin? Karena foolish tidak percaya kan, tidak ada iman. Itu dia. Jadi apakah walaupun ada orang yang nggak mempraktekkan firman Tuhan, seakan-akan firman Tuhan nggak berkuasa, sebenarnya firman Tuhan tetap berkuasa nggak, Kak Chen? Om Konyek, Mama Soisa, Kak Rejuan? Iya, betul. Berkuasa. Firman Tuhan. Tetapi, apakah kalau misalnya ada orang yang nggak bikin, apakah kita salahkan firman kebenarannya? Tidak. Atau gara-gara orang itu nggak ada faith, makanya firman Tuhan kayak powerless, tapi sebenarnya luar biasa powernya kan? Bisa lihat. Banyak kan orang yang tinggalkan kebenaran karena lihat orang lain yang nggak bikin apa firman yang ada. Iya betul. Apakah sebenarnya mereka pilih sama kayak orang itu untuk nggak beriman kan? Iya. Itu dia. Karena kan ini semua, kenapa firman yang berkuasa nggak bisa membuat orang jadi obey? Karena apakah Tuhan nggak pernah memaksa, saudara-saudara? Iya. Tuhan hanya memberikan pilihan. Betul kan? Kak Rejoan, Tuhan nggak pernah paksa kan? Walaupun firmannya sangatlah berkuasa kan? Kak, iya. Iya, C. Itu dia. Tidak sah. Nggak pernah paksa. Dan ketika kita pilih untuk percaya akan kuasanya firman itu, disitulah grace akan mengalir di saluran faith dan menghasilkan obedience buat yang wise. Jadi bedanya apa? Karena apakah makanya Tuhan bilang sama bapak yang kerasukan anak, tuh jika engkau bisa lakukan apapun untuk tolong anak saya, kalau kamu sanggup percaya. Betul kan? Kalau kamu sanggup percaya gitu kan, Om Bram? Apakah faith-nya yang harus dirombakan? Karena udah mantap kan dari segi kuasanya Tuhan, kita punya faith aja yang nggak mantap. Itu dia. Ya. Apakah bisa mengerti semuanya sampai sejauh ini? Pelajaran pagi hari ini? Om Bram, Om Konyep, Kak Rejoan, Kak Chen, Mama Soisa bisa? Iya. Temo Pulau. Thank you. Tuhan, semangat dengan ini ya. Jadi saudara-saudara, yang paling penting hari ini kita kerjakan faith kita kan. Jadi make sure, makanya kita selalu diingatkan kalau belajar firman Tuhan motifnya apa kita ini? Apakah kita cuma menghabiskan waktu karena nggak tahu ngapain? Pantesan kalau kita motifnya seperti itu, kita nggak pernah bisa buat apa yang kita dengar. Iya. Kalau kita motifnya, Tuhan saya mau percaya, saya mau Tuhan tolong ketidakpercayaan saya yang busuk ini. Apakah Tuhan akan tolong kalau orang yang mau kayak gitu? Karena kita sudah mau pilih untuk ditolong Tuhan.
Kita berdoa, tolong Tuhan, tapi kita selalu hati kita tertutup dari pertolongan Tuhan. Iya. Jadi kadang-kadang kita punya doa itu nggak konsekuen, nggak seimbang, dan nggak sejalan dengan kata hati kita loh, saudara-saudara. Jangan puas dengan kita berdoa minta tolong Tuhan, tetapi kita sebenarnya apa? Kita punya hati keras nggak mau ditolong Tuhan. Iya, betul. Ya, karena kita punya pengakuan, jangan puas dengan pengakuan kita. Iya. Kita harus make sure kita punya firman Tuhan itu tembus kekerasan hati kita. Baru kita bisa obey, saudara-saudara. Nah, oke, itulah kita punya pelajaran pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita semua bisa diberkati, dilindungi selama belajar. Dan dengan penyertaan Tuhan pagi hari ini, kita percaya Tuhan akan menyertai kita sepanjang hari karena kita pilih untuk lakukan kehendak Bapa ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita boleh minta Opa Rudi. Apakah Opa Rudi ada, Oma? Boleh berdoa? Iya. Thank you, Opa.